Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turumas Ama. Saya dari Prodi BGSD semester 3 Universitas Muhammad Setiabudi. Saya di sini akan melakukan pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran IPS di luar kelas, yaitu dengan tema pabrik gula jati barang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran, siapa di sini yang tidak hadir? Mas Jumaroh. Baik, terima kasih. Saya absen dulu ya pertama-tama ya. Mas Amirul Ihsan, Hadir Bu. Mas Nurholikun, Hadir. baik. Cuma dua ya. Iya. Oke. Saya Bu Guru. Bagus di sini. Pada pagi hari ini, sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek semangat kalian terlebih dahulu dengan melakukan yel-yel semangat. Oke. Baik, kita mulai ya yel-yelnya. Yel-yelnya adalah kayak di sini belajar, di sana belajar kayak gitu. Di sini belajar, di sana belajar, di mana-mana kita belajar. Coba anak-anak, bisa nggak? Coba ulangi ya, 1, 2, Sama 3. tepuk tangan nggak Bu? Ya boleh. Di sini belajar, di sana belajar, di mana-mana kita belajar. Udah, terima kasih. Masih semangat nggak? Semangat Bu Guru. Oke. Bagus, kita sudah semangat semua pada pagi hari ini. Anak-anak, ada yang tahu tidak pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Baik, Ibu akan sampaikan ya. Di sini kita akan membahas materi tentang IPS, yaitu yang bertemakan tentang sejarah pabrik gula Jati Barang yang berada di tempatnya Brebes. Sebelum kita mengenai lebih dalam lagi tentang sejarah pabrik gula Jati Barang, apakah anak-anak ada yang mau bertanya? Ya boleh, Mas Nurholikun, tanya apa kali? Pabrik gula itu tempat untuk membuat apa sih Bu Guru? Pabrik gula di Jati Barang itu tempat buat pembuatan gula. Namanya juga kan pabrik gula di Jati Begitu ya Barang. Bu Guru. Ini termasuk pabrik Guru, gula. tanya lagi. Iya, mau tanya apa lagi? Bahan bakunya itu apa Bu Guru? Bahan bakunya itu dari tebu ya Mas? Bukannya Ya? padi. Oh bukan Mas, kalau padi itu buat beras. Oh, buat makan ya? Iya buat makan. Gula juga Bu. kan buat makan. Nggak tahu. Iya nggak apa-apa. Apa mau tanya lagi Mas? Barangkali belum jelas. Sudah. Oh sudah, makasih ya Mas Hali. Ibu akan menjelaskan beberapa sejarah pabrik gula Jati Barang dan perkembangan serta pengaruhnya. Pabrik gula Jati Barang merupakan pabrik peninggalan pemerintah Belanda yang didirikan pada tahun 1842. Keberadaan pabrik gula Jati Barang di Desa Jati Barang, Kecamatan Jati Barang, Kabupaten Brebes di tengah masyarakat memberikan pengaruh baik, itu positif maupun negatif, terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat sekitar pabrik gula Jati Barang. Berdirinya tidak terlepas dari adanya pengaruh sistem tanam paksa yang menyebabkan adanya perkembangan produksi gula dan pengaruh pada peningkatan jumlah pabrik gula. Dan pada tahun 1975 sampai 1998 ada beberapa perkembangan yang terjadi, di antaranya pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden 09
tahun 1975 tentang tebu rakyat intensif atau disingkat dengan TRI, yang dimana program tersebut diberlakukan di pabrik gula Jatibarang, berhasil dan mengalami pertambahan pada bahan baku gula. Perkembangan selanjutnya dilanjut dengan adanya krisis tahun 1998 yang menimpa Indonesia, mengakibatkan beberapa pabrik gula dinonaktifkan dan diamalgamasi, salah satunya pabrik gula Jatibarang. Selama kurun waktu 1975 sampai 1998, keberadaan pabrik gula Jatibarang telah membawa pengaruh positif dan negatif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan yaitu terbukanya lapangan pekerjaan, peningkatan di bidang pendidikan dan kesehatan. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu adanya limbah. Nah, di sini adalah tempat peralatan untuk membuat gula yang berada di Brebes. Nah, ini adalah tempat di mana dulunya adalah pabrik gula Jatibarang, yaitu yang berada di wilayah Brebes ya anak-anak. Selanjutnya adalah mengenai tentang pabrik gula yang ada di Jatibarang, yaitu industri gula merupakan ikon Pulau Jawa pada masa kolonial Belanda. Banyak di kalangan pengusaha bangsa Cina dan Eropa yang mendirikan pabrik gula di sekitar Batavia dan selebihnya terletak di daerah Sumatera dan Jawa. Nah, termasuknya di daerah Brebes, Jawa Tengah, yang berada di desa Jatibarang. Pada awal Pulau Jawa dikuasai secara resmi oleh pemerintah kolonial Belanda, perekonomian Indonesia di sektor perkebunan mengalami pertumbuhan yang cukup efisien, yakni pada tanaman kopi, teh, dan tebu. Penanaman berbagai jenis tanaman pada masa itu mulai diterapkan pada saat pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Jawa dan menjadi satu pelaku usaha serta pengarah tenaga yang berkuasa di Jawa. Nah, pada tahun 1829 sampai 1830-an, Jawa dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal baru yaitu Van de Bosch. Pada masa pemerintahannya, Gubernur Hindia Belanda Van de Bosch ini menetapkan suatu sistem. Yang adalah pada pelaksanaan sistem tanam paksa, tanaman yang menjadi primadona di kalangan para pengusaha kolonial pada saat itu yaitu adalah tanaman tebu. Nah, tanaman tebu secara berangsur-angsur menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Dalam jangka waktu kurang lebih setengah abad, produktivitas tanaman tebu di Jawa dapat ditingkatkan menjadi 2 kali lipat. Keadaan tersebut dapat diamati dari ekspor gula ke Eropa yang pada tahun 1831 hanya berjumlah 7.800 ton, melonjak pesat menjadi 161.800 ton pada tahun 1868. Dari sinilah kemudian muncul perkebunan besar dan industri gula yang mulai berkembang. Harga gula di Indonesia mencapai kenaikan tertentu saja mendatangkan keuntungan bagi perekonomian kolonial Belanda. Akan tetapi, di balik keberhasilan itu ternyata nasib para karyawan dan buruh pabrik tidak diperhatikan. Upah karyawan dan buruh pabrik gula pada waktu itu tidak sesuai dengan harapan. Upah buruh yang didapatkan para pekerja pabrik gula sangat rendah. Nah, singkat cerita adalah dimulai sejak krisis moneter tahun 1998, pada harga gula di Indonesia selalu berfluktuasi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu permintaan, penawaran, serta faktor-faktor lain seperti intervensi yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu melalui kebijakan pergulaan yang selalu berubah-ubah, sehingga
Pada tahun 1998, pemerintah menghapus monopoli impor gula karena berbarengan dengan kondisi harga gula dunia yang rendah. Maka gula impor membanjir masuk ke Indonesia sehingga menyebabkan harga gula menjadi turun. Penurunan harga gula yang ada di Indonesia seperti adanya penurunan produksi gula. Tidak hanya itu, krisis moneter yang menimpa beberapa pabrik gula juga mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitar pabrik. Salah satunya yaitu pabrik gula Jatibarang ya anak-anak. Pabrik gula di Jatibarang ini terakhir kali beroperasi pada tahun 2017. Hingga saat ini pabrik gula Jatibarang dijadikan sebagai agrowisata besaran hijau dan sejarah. Pengertian pabrik gula itu sendiri adalah merupakan salah satu pabrik gula di Jatibarang yang telah menjadi bukti sejarah perjalanan bangsa Indonesia dari masa kolonial sampai kemerdekaan. Salah satu pabrik peninggalan kolonial Belanda yang berada di Kecamatan Desa Jatibarang, Kabupaten Brebes. Pabrik ini sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sejak awal berdirinya bahkan sampai masa reformasi yang berpengaruh terhadap masyarakat desa Jatibarang. Nah, perekonomian di Indonesia pada masa reformasi mengakibatkan dampak yang cukup signifikan terhadap produksi pabrik-pabrik gula yang ada di Indonesia. Salah satu dampak ekonomi masa reformasi yang menjadi indikator menurunnya produksi gula di Indonesia adalah kecenderungan volume impor yang terus meningkat dengan laju 16,6% per tahun. Hal ini terjadi ketika konsumsi terus meningkat dengan laju 2,96% per tahun. Produksi gula dalam negeri menurun dengan laju 3,30% per tahun. Anak-anak, ini adalah tempat lokomotif remis pada tahun 1916. Pabrik gula Jatibarang yaitu di sini menyediakan spot foto. Tempat ini adalah salah satu stasiun atau bagian yang di dalam pabrik gula Jatibarang dan juga pabrik gula lainnya yang berada di Indonesia. Remes pabrik gula Jatibarang termasuk yang megah dan besar dari seni arsitekturnya. Kita bisa lihat ya anak-anak, dari segi bangunannya pun sangat megah dan mewah. Nah, jadi anak-anak, semoga kedepannya pabrik gula Jatibarang ini bisa berkembang menjadi wisata yang lebih bagus lagi dan lebih rapi lagi, sehingga kita juga bisa mengenalkan berbagai bangunan bersejarah. Pengunjung juga bisa belajar proses produksi gula dari awal hingga akhir. Seperti itu ya anak-anak. Kita juga bisa belajar tentang sejarah, tentang gimana proses pembuatan gula tersebut dari awal hingga akhir. Maksudnya seperti itu ya anak-anak. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan dari awal hingga akhir tentang tempat atau sejarah pabrik gula Jatibarang ini. Kita sudahi saja ya. Barangkali besok-besok kita juga bisa berkunjung ke sini lagi dan bisa lebih mengenal dalam lagi tentang tempat atau sejarah dari pabrik gula Jatibarang. Ibu akhiri ya anak-anak. Terima kasih yang sudah mengenankan waktunya untuk berpariwisata di pabrik gula Jatibarang ini, dan kita juga bisa belajar mengenai sejarah-sejarahnya. Jadi kita juga bisa menghormati dan menghargai sejarah dari pabrik gula Jatibarang. Seperti itu ya anak-anak. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah dari seputar tentang pembelajaran IPS di luar kelas
yang bertemakan Pabrik Gula Jatibarang. Barangkali ada salah kata atau ada salah pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.